بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب بالعصيان والقسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلفات الكتاب إلى مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم رضي الله عني وعنكم قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرات الأساتذة, الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحباء.
Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan. Hadirin, kajian kita masih seputar kitab Adab Tilawatil Quran. Dan kita sudah sampai pada poin keempat dari 10 poin yang dikedepankan Al-Ghazali dari apa yang bisa kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran. Sebelumnya kita membahas tentang hudurul qalb wa tarku hadithin nafs. Dalam bertilawah atau dalam membaca Al-Quran, sebaiknya kita menghadirkan hati kita. Artinya kita fokus, kita konsentrasi memahami apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh para ulama. Artinya ketika kita membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, atau ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran bukan sekedar mendengar, tetapi kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk kita lakukan dalam mendalami kitab Al-Quran. Dan tentu kita tidak akan sampai pada situasi semacam ini tanpa adanya hudurul qalb, tanpa adanya konsentrasi, tanpa adanya fokus terhadap apa yang kita baca. Kemudian yang keempat, at-tadabbur. Tadabbur ini memahami, merenungi apa yang kita baca. Wa huwa wara'a huduril qalb fa innahu qad la yatafakkaru fi ghairil Qur'an walakinnahu yaqtasiru ala sima'il Qur'an min nafsihi wa huwa la yatadabbar. Di samping hudurul qalb, di samping menghadirkan hati, kadang seseorang tidak melakukan pemikiran terhadap Al-Quran, tetapi hanya sebatas mendengarkannya saja. Min nafsihi wa huwa la yatadabbar. Hanya sekedar mendengarkan tetapi tidak merenungkan apa yang dia dengar. Wal maqsud min al-qira'ah at-tadabbur, sedangkan tujuan membaca Al-Quran adalah memahami atau merenungkan isi dan kandungan Al-Quran. Setidaknya meskipun kita tidak faham keseluruhannya, ya, karena Al-Quran ini berbahasa Arab dan bahasa Arab adalah bukan bahasa kita. Setidaknya secara garis besar kita faham, secara garis besar kita tahu apa yang sedang dibaca, dan selayaknya kita merenungkan apa yang dibaca tadi. Karena tujuan utama dari tilawatul Quran adalah tadabbur.
Walidha sanna lianna at-tartil walidha sunnun lianna tartil fihi at-tartil fi adh-dhahir liyatamakkana min at-tadabbur bil batin. Jalan untuk bisa mencapai arah sana adalah tartil, membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bacaan ilmu Al-Quran. Agar dengan demikian, dengan bacaan yang tartil, bacaan yang benar, pelafalan huruf yang benar, kita sampai pada kondisi untuk memahami Al-Quran dari lafaz-lafaz zahir yang kita dengar, untuk bisa merenungkan makna yang terkandung secara batin. Wa qala Ali radhiyallahu an, la khaira fi ibadah la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbur fiha. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajha berkomentar, tidak ada kebajikan dalam ibadah ketika dia tidak memahami ibadah tersebut, dan tidak ada kebajikan dalam qiraatul Quran tanpa tadabbur, tanpa memahami. Artinya kalau kita beribadah, kita harus tahu ilmunya. Salat contohnya, katakan kita salat, kita tidak tahu ilmunya, kita belajar salat dari hanya melihat orang lain. Kalau salat cuman belajarnya dari melihat orang lain, bisa apa enggak kira-kira? Secara zahir mungkin bisa, karena apa yang dia lihat bisa dia praktekkan. Tetapi bukan hanya gerakan, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kayak ketika kita takbiratul ihram misalnya, selain kita harus hudurul qalb, juga kita melafazkan niat dengan lisan, dan kemudian lafaz yang kita keluarkan dengan lisan itu kita maknai dengan sepenuh hati di dalam qalb kita, di dalam hati kita. Saat itu berarti kita mulai berkonsentrasi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melafazkan Allahu Akbar, mulut kita mengucapkan lafaz itu, tangan kita bergerak ke atas, kemudian hati kita memancangkan niat dari apa yang akan kita lakukan. Kalau hal semacam ini cuma didapat dari melihat orang lain, kira-kira bisa tercapai gitu? Rasanya enggak. Nah, kalau seseorang melakukan ibadah dengan tanpa kapasitas pengetahuan yang memadai, maka ibadahnya tentu saja akan sia-sia. Karena amal yang dilakukan tanpa ilmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena tidak cukup syarat dan rukunnya. Ketika sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan sangat jauh dari kesempurnaan tanpa kita mengetahui ibadah itu sendiri. Begitu juga dengan qiraah, dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini kalau kita hanya sekedar membacanya tanpa tadabbur, menurut Sayyidina Ali,
Ini tidak masuk dalam kebajikan. Meskipun kita punya keyakinan bahwa saat kita membaca Al-Quran, jangankan membacanya dengan melafazkan bacaan Al-Quran dengan suara kita, ngelihatnya aja dapat pahala. Iya, soal dapat pahala insya Allah mungkin bisa dapat. Tetapi yang dimaksud, makna dari apa yang kita lakukan tidak akan tertangkap, tidak akan kita dapat tanpa merenungkan. Karena katanya maksud dari qiraah adalah at-tadabbur. Wa idza lam yatamakkan min at-tadabbur illa bitardid falyuraddid illa an yakuna khalfa imam. Kalau memang seseorang tidak akan bisa melakukan tadabbur kecuali dengan mengulang-ulangnya, maka hendaknya dia mengulang-ulang bacaan itu. Sekali masih belum faham, diulang lagi, belum faham lagi, diulang lagi, belum faham lagi, diulang lagi, sampai kita memahami apa yang kita baca. Itu kalau di luar sholat dan tidak mengikuti imam. Kalau di dalam sholat dan kita status kita adalah sebagai makmum, maka apa yang kita lakukan harus mengikuti imam. Fa innahu law baqiya fi tadabburi ayah wa qad ishtaghala al-imam bi ayatin ukhra kana nasi'an mithlu man yashtaghilu wa huwa mutafakkirun fi ayatin qara'aha imamahu fa hadha wiswas. Sebab kalau ada orang yang mencoba bertadabbur apa yang dibaca oleh imam, kemudian dia masih terfokus pada satu ayat sementara imam sudah pindah ke ayat lain, ini dianggap sebagai wiswas. Dianggap sebagai wiswas. Karena harusnya dia fokus pada apa yang dibaca imam secara berjalan, bukan terfokus pada satu ayat. Nah, kalau ada orang yang hanya terfokus pada satu ayat sementara imam sudah berpindah ke ayat lain, ini masuk dalam kategori wiswas. Nah, ini ngomong soal wiswas, kalau kita biasanya ibadah kita memang selalu dipenuhi dengan itu. Salat kita kalau ditanya khusyuk 100%, ada nggak yang bisa khusyuk 100%? Rasanya enggak. Barangkali bisa jadi khusyuk kita hanya saat kita mengucapkan takbir saja, takbiratul ihram. Saat kita takbiratul ihram, kita mencoba untuk memfokuskan khusyuk. Tapi lepas takbiratul ihram, begitu baca surat Fatihah misalnya, ketika kita masih baca doa istiftah, barangkali masih agak fokus. Saat sudah berpindah ke suratul Fatihah, maka semakin berkurang fokus kita. Nah, di kalangan orang-orang tertentu kayak begini nih masuk dalam kategori wiswas. Masuk dalam kategori hatinya tidak fokus. Apalagi jika kasusnya seseorang hanya terfokus pada satu ayat sementara sang imam sudah berpindah ke ayat lain. Ini juga masuk dalam kategori itu. Wa kadzalika in kana fi tasbihir ruku' wa huwa mutafakkirun fi ayatin qara'aha imamahu fa hadza wiswas. Begitu juga kalau dia sudah ruku itu harusnya kita fokus pada tasbih. Fokus pada tasbih.
tapi masih kebayang, masih keingat, masih memikirkan yang dibaca imam tadi. Misalnya yang dibaca ayat-ayat tentang azab, dan kebetulan kita faham betul ayat azab itu, begitu ruku masih ya Allah, kalau besok masuk neraka bagaimana ya. Padahal dia sudah dalam kondisi ruku. Seharusnya saat ruku itu dia fokus pada tasbih. Ini juga masuk dalam kategori wiswas. Kalau kita mungkin lebih parah lagi dari itu. Saat ruku bukan mentadaburi apa yang dibaca oleh imam, kita ingatnya utang belum lunas. Apalagi udah jatuh tempo. Itu mah udah bukan wiswas lagi itu. Faqad ruya an Amir ibn Abd Qais annahu qala al-wiswas ya'tariyani fi as-salah faqila fi amri ad-dunya qala لأن تختلف في الأسنة أحب إلي وسواسا وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بهم ديني ولكن يمنعه به عن الأفضل. Setan itu bisa melakukan berbagai macam hal untuk mengalihkan fokus kita. Di antara contohnya apa yang terjadi pada Amir bin Abd Qais. Katanya satu saat beliau mengalami wiswas karena godaan setan. Saat dia melakukan salat, saat dia salat seharusnya dia mentadabburi bacaan-bacaan yang dia lafalkan, tetapi dia malah berada pada satu keyakinan bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Sehingga ini membelokkan konsentrasinya dari tadabbur ayat, dari memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang kayak begini aja masuk dalam kategori wiswas, apalagi mikirin urusan dunia. Berarti kalau ditanya nilai sholat kita itu kira-kira berapa ya? Sampai enggak pada level 50% dari penilaian sempurna? Rasanya enggak. Tapi alhamdulillahnya khusyuk itu bukan bagian dari rukun ya. Seandainya khusyuk masuk dalam bagian rukun sholat, sholat kita kira-kira banyakkan yang sah atau banyakkan yang enggak sah? Rasanya mungkin lebih banyak yang tidak sah karena kurang syaratnya, kurang rukunnya. Nah, di antara solusinya untuk bisa mencapai itu, untuk bisa mencapai kekhusyuan adalah mentadabburi apa yang dibaca dalam salat. Dan fokus kita saat kita menjadi makmum harus ikut berjalan dengan apa yang dilakukan oleh imam. Karena jika kita fokus atau stuck pada sesuatu yang kita dengar, ini akan masuk dalam kategori wiswas. Kalau tadi ada anjuran untuk melakukan pengulangan,
Wa yarwi annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marrah. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah itu sebanyak 20 kali. Baca bismillahnya sebanyak 20 kali. Apa beliau enggak hafal? Bukan karena enggak hafal, tapi lebih pada ingin fokus pada tadabbur, ingin fokus pada pemahaman dari makna yang terkandung pada lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Ini salah satu jalan untuk bisa bertadabbur pada ayat. Kalau memang selewatan doang nggak akan bisa mendatangkan fokus buat kita, diulang-ulang. Bahkan Rasulullah melakukannya. Ini satu riwayat nyatakan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang sampai dengan 20 kali. Kenapa beliau mengulang-ulang sampai sebanyak itu? Wa innama raddadaha sallallahu alaihi wasallam litadabburihi fi ma'aniha. Beliau mengulang-ulang bacaan basmalah itu untuk memahami, untuk merenungkan makna yang terkandung dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada lafzul jalalah, di situ ada Ismullahil A'zam Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Mulai dari lafzul jalalahnya, kemudian sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, kita renungkan, kita fahami maknanya. Dengan merenungkan dan dengan memahami maknanya, insya Allah apa yang kita kaji akan jauh lebih berefek pada perkembangan batin kita. Akan lebih mengena, akan lebih membekas. Contoh lain, wa an Abi Dzar qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan faqama bi ayatin yuraddiduha wa hiya in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Seandainya kau berkehendak untuk mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, seandainya kau hendak mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha agung dan zat yang maha bijaksana. Difahami makna kandungan ayat ini dengan cara mengulang-ulangnya. Kalau kita seandainya kita ulang-ulang terus, bisa paham nggak kira-kira? Karena bahasanya bukan bahasa kita, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah paling tidak melihat terjemahnya dulu. Cari dulu terjemahannya. Ketika kita sudah memahami terjemahannya, baru kemudian kita renungkan makna yang terkandung di dalam ayat itu. Wa qama Tamim ad-Dari lailatan bihadhihi al-ayat. Am hasibal ladzina
ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Tamim Ad-Dari di satu malam juga melakukan hal yang sama, mengulang-ulang sebuah ayat untuk bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ayat yang beliau ulang-ulang adalah surat Az-Jathiyah, Az-Jathiyah ayat 21 yang bunyinya am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, baik itu dalam hidup mereka atau setelah kematian mereka. Kalau mereka berpendapat seperti ini, sa'ama yahkumun, sungguh buruk apa yang sudah mereka tetapkan. Orang jahat, orang yang sering berbuat tidak baik, orang yang sering membangkang perintah Allah, menyangka bahwa Allah akan memperlakukannya sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Keliru nggak kira-kira? Kalau ada orang yang menyatakan ini sama, betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah zat yang maha adil, tentu Allah tidak akan menyamaratakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berperilaku buruk dan melakukan keburukan-keburukan itu. Untuk bisa memahami makna ini, kami melakukannya dengan mengulang-ulang, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, untuk sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kalam Allah, ucapan Allah adalah ucapan yang benar karena datang dari zat yang maha benar. Contoh lain, wa qama Sa'id Ibnu Jubair lailatan yuraddiduha hadhil ayah. Zubair melakukan pengulangan ayat di satu malam. Ayatnya adalah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Udah hafal semua ayat ini. Ngerti nggak artinya kira-kira? Sebelumnya ayat apa? Sebelum ayat ini, salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang mujrim, mujrim itu orang yang berkelakuan tidak baik, orang yang berkelakuan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau diterjemahkan secara leksikal, mujrim itu artinya penjahat. Orang-orang ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka sudah lakukan.
Kalau kita punya tujuan hidup adalah untuk selamat, selamat di dunia dan akhirat, orang-orang semacam ini kira-kira bisa mencapai keselamatan itu apa enggak? Rasanya tidak. Oleh karenanya, saat kita memahami dan mentadabburi ayat ini, setidaknya saat kita sudah faham, kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mengancam keselamatan kita, baik keselamatan dunia, terlebih keselamatan di akhirat. Dan ini dilakukan dengan cara bertadabbur tadi. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita lakukan agar kita bisa sampai pada sebuah pemahaman bahwa apa yang kita baca memberikan hikmah yang begitu besar, memberikan pembelajaran yang begitu luar biasa, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan dari apa yang diperintahkan Allah, tentu untuk mencapai keselamatan duniawi dan ukhrawi. Kemudian poin selanjutnya at-tafahum, wa huwa an yastawdah min kulli ayatin ma yaliqu biha. Memahami, kalau tadi merenungkan, kalau sekarang memahami, yaitu menjelaskan dari setiap ayat apa yang layak bagi ayat itu. Ayat Al-Quran yashtamilu ala dzikri sifatillahi azza wa jalla wa dzikri af'alihi wa dzikri ahwalil anbiya alaihim salam wa dzikri ahwalil mukadzibin lahum wa annahum kaifa ahlaku wa dzikri awamirihi wa jawazirihi wa dzikril jannah wan nar. Karena Al-Quran itu meliputi penjelasan tentang sifat-sifat Allah, penjelasan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah, menjelaskan tentang ahwalul anbiya, cerita-cerita tentang keadaan para nabi alaihimussalam, berisi kisah tentang orang-orang yang mendustakan Allah, bagaimana mereka melakukan pengerusakan demi pengerusakan, dan menjelaskan tentang perintah-perintah serta konsekuensi-konsekuensinya, juga menjelaskan syurga dan juga menjelaskan neraka. Jadi setiap ayat yang kita baca, jangan sampai kita menerawang pada sesuatu yang sebetulnya tidak layak bagi ayat itu. Ya, dalam kata lain, seakan-akan kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan penafsiran kita sendiri. Dan jangan sampai ke arah sana, maka seseorang harus memahami dan meletakkan kondisi ayat pada pemahaman yang benar. Karena bisa jadi kalau kita tidak memahaminya dengan baik dan benar, kebablasan. Saat kita kebablasan, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang salah, yang bukan mestinya. Seperti apa yang
dicontohkan Al-Quran ketika menyebut sifat Allah Azza wa Jalla. Faka qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu adalah zat yang tidak sama dengan apapun, wa huwas sami'ul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Apalagi kalau kita sampai pada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa memberikan berbagai macam penafsiran. Jangan sampai kita menyamakan Allah dengan makhluknya, karena sifat dasar aslinya Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama, Allah tidak serupa dengan apapun. Misalnya kita ketemu dengan ayat yadullah fawqa aydihim. Yad artinya tangan. Kalau kita terjemahkan secara leksikal, maka maknanya tangan Allah di atas tangan mereka. Tentu terbayang dalam benak kita ketika kita menyebut tangan, karena yang sering kita lihat adalah tangan-tangan makhluk yang ada di dunia ini. Paling tidak kita kebayang tangan kita lah. Tangan kita itu terdiri dari ada jari-jari, ada yang disebut dengan siku, ada yang disebut dengan lengan. Saat kita tidak memahami Al-Quran dengan baik dan benar, bisa saja kita sampai pada pertanyaan yang sebetulnya tidak layak untuk ayat. Kayak contohnya ketika kita mendengar ayat ini, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah itu jempolnya kayak apa kira-kira? Kalau mempersamakan Allah dengan makhluknya, ini sudah tidak benar. Makanya biasanya di ayat-ayat seperti ini para mufassirin menafsirkannya dengan bahasa tafsir yang bisa menyelamatkan akidah orang awam. Kayak kata yadullah itu tidak diterjemahkan menjadi tangan Allah, melainkan diterjemahkan kekuasaan. Jadi kalau kita lihat terjemahnya, kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Artinya kekuasaan Allah melampaui kekuasaan apapun di jagat raya ini. Karena di jagat raya ini adalah hamba-hamba Allah. Tidak mungkin Allah tunduk pada kekuasaan hambanya. Dan kita bisa sampai pada penafsiran semacam ini kalau ada at-tafahum, ada pengertian yang memadai dan memberikan makna yang layak pada ayat-ayat Al-Quran tadi. Wa ka qawlihi ta'ala al-malikul quddus, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Falyata'ammal ma'ani hadhihi al-asma' was sifat liyankashifa lahu asraruha, liyankashifa lahu asraraha wa fakhaha ma'anin madfuna la tankashifu illa lil muqifin. Maka merenungkan, mempelajari ayat-ayat ini, makna ayat-ayat ini, agar bisa tersingkap rahasia dari asma Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Al-Malik, apa artinya Al-Malik? Raja,
Jangan disamakan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Tentu jauh berbeda. Allah raja, manusia juga ada yang jadi raja. Sama enggak? Tentu jauh berbeda. Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Zat yang maha memberikan keselamatan, menjaga keselamatan. Al-Mu'min, Zat yang mampu memberikan rasa aman. Begitu juga asma-asma lain yang menerangkan sifat-sifat Allah yang kalau tidak kita renungkan, yang kalau tidak kita tadabburi, kita tidak akan bisa menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Wa ilaihi asyara Ali radhiyallahu anhu biqaulihi ma asarra ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an katamahu 'anil nas illa an yu'ti Allah azza wa jalla 'abdan fahman fi kitabih falyakun harisan 'ala talabi dzalikal fahm. Kata Sayyidina Ali, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disingkap dan dibuka oleh Rasulullah. Tetapi tentu kadar pemahaman makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan berbeda-beda. Tiap orang memahaminya karena kapasitas pemahaman yang dia miliki. Maka untuk sampai pada kesimpulan yang benar, hendaknya seseorang harisan, punya ambisi yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa untuk bisa sampai pada pemahaman yang benar. Sedangkan Ibnu Mas'ud menyatakan, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyuwatthirul Qur'an. Barang siapa yang ingin menguasai ilmu para ulama al-awwalin, ilmu para ulama di fase-fase awal Islam, dan juga ilmu para ulama di fase-fase akhir zaman, maka syaratnya, kata beliau, hendaklah mendalami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Barang siapa yang ingin mencapai pengetahuan yang luar biasa, maka hal yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah mendalami Al-Quran. Wa 'azamul 'ulumil Quran tahta asma'illah, sedangkan a'zam, ilmu-ilmu terbesar yang terkandung dalam Al-Quran berada pada asma Allah, terletak pada asma Allah, nama-nama Allah. Yang merupakan sifat-sifat darinya. Yang kemudian seseorang dalam memaknai asma Allah ini, kadang dia hanya bisa memahaminya sesuai dengan kadar kemampuan untuk memahami hal tersebut. Sehingga dia tidak sampai pada keluasan dari makna yang dimaksud. Kayak misalnya Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman. Allah memiliki
sifat Ar-Rahmah. Kalau kita tidak mentadaburinya, ya kita hanya sekedar tahu bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman. Tetapi apa dari makna Ar-Rahman itu? Bagaimana kemudian fungsi dan apa yang bisa kita terima dari sifat ini tidak bisa kita maknai dengan lebih dalam kecuali dengan mempelajarinya, menggali dan menggali untuk bisa menyingkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Udah habis waktunya. Waktunya sudah habis. Kita lanjut bulan depan insyaallah. Kesimpulannya, ketika kita membaca Al-Quran, maka hal yang patut untuk kita lakukan adalah mentadabburi Al-Quran tadi. Di samping merenungkan, kita juga harus faham agar kita tidak terjerumus pada kesimpulan yang tidak benar dan memberikan penafsiran yang tidak layak pada ayat-ayat Al-Quran. Dan ini baru bisa kita pahami dengan benar kalau kita punya semangat untuk bisa menggali apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa terus mengikuti apa yang diajarkan para ulama, sehingga dengan itu kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Oh ya, sebelum saya tutup, hari ini di Pondok Pesantren An-Nur akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul ke-16 almarhum al-maghfurlah Kakanda Kiai Haji Aminullah Mukhtar. Bagi jamaah yang punya waktu, dimohon untuk hadir untuk memperingati dua peringatan tersebut. Hari ini insya Allah mulai jam 8 sampai dengan selesai. Mari kita tutup dengan berkirim Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, Allah berikan nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب ادخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين.
الدوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين hadana Allah wa iyyakum mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh